Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para jamaah shalah al-fat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia kali ini kita semuanya masih diberikan limpahan nikmat serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita kembali bisa menghadiri kajian rutin di malam Ahad ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asrun Mujibatun lin Najah, 10 kunci keselamatan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah memasuki kunci yang terakhir, yaitu kunci yang ke-10, Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan dan bernahi munkar atau mencegah dan melarang dari kemungkaran. Dan ini merupakan pertemuan yang keempat di kunci yang ke-10 ini. Kita langsung lanjutkan perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, fala yazalun nasu bi khairin ma dama fihim man yu'na bi hadhihi sya'irati. Kata beliau, manusia itu akan selalu berada di atas kebaikan, berada di atas jalan keselamatan, selama mereka berada di atas syariat atau syiar amar ma'ruf nahi munkar. Fa amma idza takhallan nasu anha, namun apabila manusia itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, fa innal khatara 'azimun, maka bahayanya sangat besar. Wal uqubata jasimatun, dan hukumannya sangat serius. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummuhumullahu biiqabihi. Sesungguhnya manusia itu apabila mereka melihat sebuah kemungkaran dan tidak ada di antara mereka satupun yang berusaha untuk merubahnya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan meratakan hukuman atau siksaan kepada mereka. Masih ingat contoh yang kemarin kita bawakan, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengumpamakan sebuah kaum ya naik di atas kapal ya. Jadi ketika ada sekelompok orang naik ke atas kapal, yang dimana kapal itu punya bagian bawah dan bagian atas. Orang yang berada di bagian bawah ketika mau ngambil air harus kemana? Harus pergi ke atas dulu.
ya untuk ngambil air, ngelewatin orang yang bagian atas. Kemudian ketika semakin hari semakin waktu, orang yang bagian bawah ini merasa gak enak, merasa pekewu ketika mau ngambil air ke atas, harus naik dulu ke atas baru ngambil air. Akhirnya muncullah sebuah ide dari orang-orang yang bagian bawah. Untuk apa? Untuk melubangi bawah kapal. Ya. Lah orang penak lah, rikuh ya. Kalau bahasa sini rikuh. Barangkali orang yang di atas lagi istirahat atau lagi santai, kita lewat ke sana untuk ngambil air. Akhirnya timbul ide untuk melubangi bagian bawah kapal. Ketika hal ini tidak dicegah, tidak ada satu orang pun yang mencegahnya, baik orang yang di bagian bawah maupun di bagian atas, tidak ada yang mau mencegah perbuatan ini, apa yang akan terjadi? Semuanya akan binasa, semuanya akan tenggelam. Maka betul kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya ketika manusia, sungguh manusia itu apabila mereka melihat kemungkaran, namun gak ada satupun orang yang berusaha untuk mencegahnya, berusaha untuk merubahnya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa Ta'ala meratakan hukumannya, siksaannya kepada mereka semua. Ya. Dan manusia akan tetap berada di dalam kebaikan selama mereka mau menjalankan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi sangat penting di dalam agama kita. Maka hendaknya kita masing-masing dari kita itu mengambil bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mungkin kalau belum bisa dengan bahasa lisan, ya, ceramah ataupun menyampaikan dengan lisan, bisa dengan apa? Tulisan. Kalau dengan bahasa lisan nggak bisa, dengan bahasa tulisan nggak bisa, dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh gimana, Pak? Dengan bahasa tubuh maksudnya adalah dengan menampakkan ajaran Islam, ya, dari aktivitas-aktivitas kesehariannya secara konsisten, ya. Sehingga orang-orang di sekitar dapat mengambil pelajaran tentang ajaran Islam yang dia jalankan. Contoh, Pak, ya. Saya punya saudara, dulunya ini belum Allah gerakan hatinya untuk rajin sholat berjamaah ke masjid. Kemudian Allah beri hidayah, akhirnya beliau rajin sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Kemudian saya tanya, apa yang menjadikan jenengan itu bisa rajin sekarang sholat berjamaah di masjid? Kemudian beliau bercerita, dulu ketika di rumah yang dahulu itu, rumahnya sudah pindah, dulu ketika di rumah yang dulu, ada tetangganya ini rajin sholat berjamaah ke masjid, Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan dia di depan rumah sering melihat pemandangan itu. Dan orang yang rajin berjamaah di masjid ini selalu menyapanya. Sampai pada waktu tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hatinya ingin sholat apa? Berjamaah. Kata beliau, kayaknya aku ndelok wong kae adem banget ya. Zuhur maring masjid, asar maring masjid. Padahal tetangganya ini hanya seorang, mohon maaf, penjual es. Ya. Zuhur ke masjid, 5 waktu ke masjid. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan konsistensinya siapa? Tetangganya ini sering berangkat ke masjid, walaupun dia gak ngajak, tetangganya gak ngajak, ayo ke masjid, enggak, dia cuma nyapa saja. Karena konsisten dan istiqomahnya beliau pergi ke masjid 5 waktu, akhirnya Allah berikan hidayah kepada saudara kami ini, senang melihatnya. Akhirnya beliau pun tergerak hatinya untuk pergi sholat berjamaah 5 waktu ke masjid sampai hari ini. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara yang penting, dan hendaknya kita semua mengambil bagian dari perkara ini, perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak bisa dengan bahasa lisan, nggak bisa ceramah dengan apa? Tulisan. Ambil sebuah potongan hadis di share misalkan seperti itu. Nggak bisa nulis, kita dengan bahasa tubuh, dengan berusaha konsisten istiqomah mengamalkan apa? Amalan-amalannya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang punya harta, maka dia beramar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Dengan hartanya. Misalkan menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun pesantren, baik sumber daya
alamnya maupun sumber daya manusianya. Kalau bangunan itu kan sumber daya alam, sumber daya manusianya apa yang dibantu? Santrinya, ya, dikasih beasiswa misalkan, bagi orang-orang yang punya harta. Namun terkadang seseorang itu merasa minder, Pak. Merasa dirinya kayaknya saya belum layak untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Karena saya masih banyak dosa. Kayaknya orang pas. Apakah orang yang tadi merasa banyak dosa itu kemudian dia menjadi gugur kewajibannya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, atau apakah misalkan seseorang yang tadi merasa tidak enak karena masih banyak dosa kemudian tidak boleh beramar ma'ruf nahi munkar? Sementara apalagi ada ayat yang mengatakan dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun, ma la taf'alun. Amat besar murka Allah Subhanahu wa taala atas ucapan yang tidak kalian kerjakan. Jadi khawatir saya nanti mau beramar ma'ruf nahi munkar, khawatir nanti saya nggak bisa ngerjakan. Apalagi tadi ada ayat, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kemarahan Allah sangat besar ketika ya atas ucapan yang tidak kamu kerjakan. Maka Imam An-Nawawi ya menjelaskan duduk perkara ayat ini. Yang Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, kenapa gerangan kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Amat besar murka Allah atas ucapan yang tidak kalian kerjakan. Apakah ayat ini menjadi syarat bagi orang-orang untuk beramal ma'ruf nahi munkar atau tidak? Kata Imam An-Nawawi mengomentari ayat ini, menjelaskan ayat ini, qalal ulama, para ulama mengatakan, wala yushtaratu fil amiri wan nahi an yakuna kamilal hali. Para ulama mengatakan bahwa orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tidak disyaratkan berstatus sempurna. Maksudnya berstatus sempurna itu pripun? Mumtathilan ma ya'muru bihi mujtaniban ma yanha anhu. Maksudnya berstatus sempurna itu mengerjakan setiap apa yang diajaknya dan meninggalkan sesuatu dari apa yang ia cegah atau larang. Jadi bukan syarat, ya kata para ulama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang hendak mengajak kepada kebaikan, tidak disyaratkan orang tersebut harus menjalankan kebaikan itu terlebih dahulu. Artinya boleh saja seseorang itu mengajak kepada kebaikan meskipun dia belum mengerjakan kebaikan itu. Contoh misalkan, ketika ada orang tua, Pak, mengajak anaknya atau menyuruh anaknya untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Namun orang tuanya belum pergi sholat berjamaah ke masjid. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Bahkan kemarin ya, pas penerimaan rapot, masya Allah ada wali murid bercerita, ya, saya ini nyuruh anak saya untuk pergi ke masjid. Padahal saya belum ke masjid, katanya. Alhamdulillah anak saya rajin ke masjid. Sampai akhirnya saya subuh dibanguni sama anak saya. Masya Allah, ya. Orang tuanya belum pergi ke masjid, nyuruh anaknya pergi ke masjid, anaknya nurut, Pak. Ya, maka kata para ulama bukanlah syarat, ya, orang itu mengajak kebaikan meskipun dia belum mengerjakan kebaikan. Contoh lagi misalkan orang tua ngajak anaknya untuk menghafal juz 30 atau 30 juz, ya. Sementara orang tuanya apa harus hafal dulu? Boleh nggak orang tuanya yang nggak hafal 30 juz atau juz 30? Beda, Pak, sama juz 30 sama 30 juz. Beda. Kalau 30 juz apa? Satu Al-Quran. Ya, kalau juz 30 berarti cuma satu juz amma, ya. Boleh nggak ketika orang tuanya belum hafal juz 30 lalu mengajak anaknya, memerintahkan anaknya untuk hafal juz 30, boleh nggak? Boleh, ya.
Begitu juga orang yang belum haji, belum umroh. Apakah lantas tidak boleh ngajak orang umroh, ngajak orang haji? Orang yang belum berkurban, apakah tidak boleh ngajak saudaranya untuk berkurban? Boleh. Ya, itu bukan syarat kata para ulama. Hal yang sama ketika seorang ayah melarang anaknya untuk merokok, padahal dirinya apa? Rokok. Ya, dong, tong ya, apa? Ajak kayak bapak. Kawan aja ngerokok, aja kayak bapak-bapak terlanjur misalnya. Aja kayak bapak, kawan aja kayak bapak. Boleh apa? Bapaknya melarang anaknya itu apa? Rokok meskipun dianya masih rokok. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, melanjutkan perkataannya, bal alaihil amru wa in kana mukhillan bima ya'muru bihi. Bahkan ia tetap dikenai kewajiban. Seseorang tetap dikenai kewajiban melakukan amar ma'ruf meski tidak melakukan perbuatan itu. Ya tadi, ya. Ayah ngajakin siapa? Nyuruh anaknya pergi ke masjid walaupun sang ayah belum pergi ke masjid. Ya. Nanti disebutkan alasannya kenapa demikian. Wan nahyu wa in kana mutalabbisan bima yanha anhu. Dan tetap wajib melakukan nahi munkar walaupun ia masih terjerumus dalam kemungkaran. Ya. Walaupun terjerumus dalam kemungkaran. Misalkan ada seseorang nasehatin temennya, ajang rokok musik nih gua apa? Haram. Tapi deweknya masih apa? Senang musikan, ya. Senang musik itu bukan syarat, tidak masalah, ya. Kenapa demikian? Kata Imam An-Nawawi, fa innahu yajibu alaihi syai'ani. Karena kita itu memiliki dua kewajiban. Ya, memiliki berapa? Dua kewajiban. An ya'mura nafsahu wa yanhaha wa ya'mura ghairahu wa yanhahu. Kewajiban yang pertama adalah mengajak dirinya kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini kewajiban yang pertama, mengajak diri sendiri untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah dirinya dari kemungkaran. Ini kewajiban yang pertama. Ya. Kewajiban yang kedua apa? Kewajiban yang kedua mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita punya dua kewajiban. Ya, yang pertama kewajiban kita mengajak diri kita untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Yang kedua mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Fa idza akhalla bi ahadihima kaifa yubahu lahul ikhlalu bil akhari. Maka apabila dia tidak bisa melaksanakan salah satunya, bagaimana mungkin ia boleh meninggalkan yang lainnya? Artinya kalau kewajiban yang pertama itu tidak bisa dikerjakan, kewajiban yang pertama tadi apa? Berupa mengajak kebaikan untuk dirinya. Ini kewajiban pertama. Belum bisa dia tunaikan, mengajak dirinya kepada kebaikan. Masa kewajiban yang kedua untuk mengajak kebaikan kepada orang lain juga tidak dikerjakan. Berarti tidak mengerjakan dua kewajiban. Kalau dia nggak mengajak dirinya untuk melakukan kebaikan dan tidak mengajak pula orang lain untuk melakukan kebaikan, itu berarti dia telah meninggalkan dua kewajiban. Maka kalau kita belum bisa menunaikan dua kewajiban, minimal apa? Satu kewajiban. Kalau kita belum bisa mengajak diri kita kebaikan, jangan berhenti mengajak orang lain berbuat baik. Ya. Jadi kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu tetap melekat meskipun kita atau seseorang belum sempurna dalam melakukan kebaikan, ya, dan dalam mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena jika dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu menunggu seseorang sempurna alias terbebas dari dosa, ya, kalaulah beramar ma'ruf nahi mungkar itu menunggu seseorang itu sudah sempurna, sudah melakukan semua kebaikan dan meninggalkan semua kemungkaran, maka tidak akan ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar
sebagaimana perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kata beliau, fala budda lil insani minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wal wa'di wa tadhkiri. Seseorang itu harus wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan memberi nasihat dan memberi peringatan kepada saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Karena peringatan itu bisa bermanfaat untuk orang yang beriman. Maka seseorang itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat dan peringatan kepada saudaranya. Walau lam ya'id illa ma'sumun minaz zalal. Seandainya tidak dibolehkan, seandainya tidak dibolehkan memberi nasihat kecuali orang yang maksum dari dosa, lam ya'idin nasa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun. Niscaya tidak akan ada seorang pun yang memberikan nasihat kepada manusia seperti meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu la ismata li ahadin ba'dahu. Karena tidak ada orang yang maksum dari dosa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah beramar ma'ruf nahi munkar itu nunggu sampai sempurna, sampai nggak pernah melakukan keburukan sedikit pun, sampai mengerjakan seluruh kebaikan, barulah beramar ma'ruf nahi munkar, sungguh tidak akan ada orang yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Karena nggak ada orang yang maksum setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula Imam As-Sadi ya dalam mengomentari ayat yang kedua dan ketiga surat As-Saff tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian katakan, apa yang tidak kalian lakukan? Amat besar murka Allah atas ucapannya tidak kalian kerjakan. Kata beliau, kata Imam As-Sadi, ayat di atas itu tidaklah menunjukkan bahwa jika seseorang tidak mengamalkan yang ia ilmui, berarti ia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar secara total. Ya. Lah aku tak durung bisa ngerjakan nakal, aku akan ngejak uang lah. Misalkan kita sudah tahu tentang keutamaan sholat tahajud misalkan, tapi kita belum bisa mengerjakan sholat tahajud, itu tidak lantas kita itu kemudian berhenti mengajak orang untuk sholat tahajud, enggak ya. Contoh Pak, gampangnya seperti ini. Bahkan orang yang bermaksiat pun tetap diperintahkan apa? Bernahi munkar. Makanya kemudian pelajarannya atau yang bisa kita ambil, orang itu tetap wajib beramar ma'ruf meskipun ya orang tersebut tidak melakukan kebaikan itu ya. Orang itu wajib beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan meskipun dia belum melakukan kebaikan tersebut ya. Dan orang itu tetap berkewajiban mencegah kemungkaran meskipun dia masih melakukan kemungkaran itu. Contoh gampang ya, pabrik apa? Pabrik rokok ya. Pabrik rokok gawe rokok, iya Pak, tetap memperingatkan manusia dari bahaya rokok ya kan. Oh, pabrik rokok sih gawe rokok, tapi tetap memperingatkan bahaya Pak rokok ya. Maka orang yang masih bermaksiat pun itu tetap berkewajiban melarang saudaranya untuk berbuat maksiat ya. Kon aja kayak aku terus terlanjur wis tobat bae aja kayak aku, itu masih apa? Itu berkewajiban seperti itu ya. Gak lantas loh apa namanya aku sudah berbuat maksiat kemudian ben bae kancane pada melu aku, enggak ya. Namun ayat tersebut kata Imam As-Sadi ya menunjukkan celaan karena seseorang itu meninggalkan dua kewajiban. Dan dua kewajiban itu napa mawon? Yang pertama apa? Mengajak dirinya untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua apa? Mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan
Kedudukan yang sempurna itu yang bisa dua-duanya, bisa menjalankan dua-duanya ini. Dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada dirinya, dia mengajak dirinya melakukan kebaikan dan mencegah dirinya dari kemungkaran, plus mengajak orang lain juga melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Intinya berarti setiap orang apapun kondisinya tetap dia itu berkewajiban mengajak kepada saudaranya kepada kebaikan dan mencegah kepada saudaranya dari keburukan apapun kondisinya, walaupun dia belum mengerjakan kebaikan tersebut, walaupun dia masih melakukan kemungkaran tersebut, tapi dia tetap berkewajiban mencegah saudaranya dari kemungkaran. Tetapi perlu diingat, kata Imam Asy'adi, manusia itu cenderung akan mengikuti apa yang diajak ketika yang diajak itu melakukan kebaikan yang diajaknya. Intinya istilahnya gini, efeknya itu nanti kepada orang yang kita ajak. Orang yang kita ajak akan mengikuti kita manakala kita itu pun mencontohkan kebaikan tersebut. Itu efeknya kepada orang yang kita ajak. Kalau kita ingin orang yang kita ajak dalam kebaikan melakukan kebaikan, kita pun tidak hanya mengajak tapi juga mencontohkannya gitu. Ya, ini kata Imam Asy'adi. Perlu diingat bahwasanya hati manusia itu cenderung akan mengikuti kepada orang yang memberikan contoh, bukan hanya sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan kemudian tidak diberikan contoh, orang yang mengajaknya tidak mempraktekannya, itu seperti kata Ibnu Jauzi, seperti nasihat itu seperti air yang menggelincir, Pak. Kata beliau, kata Imam Ibnu Jauzi, wa mata lam ya'malil wa'idu bi ilmi. Ketika seseorang memberi nasihat tidak mengamalkan ilmunya, ketika seseorang pemberi nasihat tidak mengamalkan ilmunya. Artinya ada orang yang ngasih nasihat, ngajak kebaikan, tapi kok dia nggak mempraktekannya, ya, zalat mau'idatuhu anil qulub, maka nasihatnya itu menggelincir dari hati. Artinya orang nyangkol, ya, nasihatnya orang nyangkol. Karena karena singgah nasihat orang mempraktekannya, ya. Kama yazilul ma'u anil hajar, sebagaimana air menggelincir dari batu, ya. Air gelincir nih batu, orang nempel, Pak. Intinya berarti tadi seseorang itu apapun kondisinya tetap dia bukan hanya boleh, bahkan wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau ingin nasihatnya itu dilaksanakan oleh yang diajaknya, maka dia berusaha untuk mempraktekkan apa yang dia ajak, ya. Maka ini termasuk hal yang perlu diperhatikan seseorang ketika hendak memberi nasihat kepada orang lain, agar nasihatnya itu diikuti oleh orang, maka dia berusaha tidak hanya mengajak namun juga mempraktekannya. Tetapi ketika dia belum bisa mempraktekkan kebaikan tersebut, bukan berarti dia itu tidak boleh atau dia itu tidak berkewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan, tetap, ya. Maka kalau judul tema kita, judul tema di flyer itu, bolehkah mengajak kepada kebaikan di saat diri ini masih penuh kekurangan? Jawabannya berarti bukan hanya boleh, bahkan wajib kita mengajak kepada kebaikan meskipun diri kita belum mengerjakan kebaikan itu, ya. Begitu juga ya, kita wajib mencegah kemungkaran, seseorang wajib mencegah kemungkaran meskipun dia masih terjerumus dalam kemungkaran itu. Cuman itu bedanya kemana? Bedanya nanti kepada orang yang kita ajak, efeknya nanti berbeda. Antara orang yang mengajak kebaikan dia belum melakukan kebaikan, dengan orang yang mengajak kebaikan dia sudah melakukan kebaikan tersebut. Efeknya nanti berbeda kepada orang yang kita ajak, ya. Kalau tadi misalkan ayah ngajak ataupun nyuruh anaknya untuk pergi ke masjid, sementara orang tuanya belum pergi ke masjid, nyuruh anaknya untuk pergi ke masjid, anggap memang anaknya nurut, qadarullah berangkat ke masjid meskipun ayahnya belum pergi
Wis tapi ngar anaknya sing rada protes, lho bapakne be. Ya, ning omah bae gak ngejak-ngejak ngongkon-ngongkon maring masjid. Ya, misalkan seperti itu. Itu bisa dibalas seperti itu ya. Kalau anaknya mau membantah bisa ya. Tapi kalau anaknya manut, ya tetap dia pergi ke masjid meskipun ayahnya mungkin belum pergi ke masjid. Ya. Adapun ayat tadi, ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dijelaskan oleh beberapa ulama ya. Asbabun nuzul ayat tersebut adalah kata Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah dahulu sebelum diwajibkannya jihad ya, sebagian orang beriman berkata, kami berharap Allah memberitahu kepada kami amal yang paling Allah cintai agar kami mampu menjalankannya, agar kami menjalankan amalan tersebut. Jadi dahulu sebagian orang beriman mengatakan, andaikan Allah itu memberitahu kepada kami amalan yang paling Allah cintai, maka kami akan jalankan amalan itu. Ketika itu kemudian Allah turunkan perintah untuk berjihad, dan jihad itu amalan yang paling Allah cintai. Ketika turun jihad, ayat untuk berjihad, sebagian orang beriman tidak mau jihad. Akhirnya turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Ya. Sehingga ayat ini merupakan, kata Imam Ibnu Katsir, pengingkaran terhadap orang-orang yang menjanjikan suatu janji atau mengatakan sesuatu lalu ia tidak memenuhinya. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa? Celaan bagi orang yang sudah berjanji tapi dia tidak memenuhi janjinya. Dia sudah janji kepada Allah, andaikan Allah kemudian turunkan kepada kami satu amalan yang paling dia cintai, maka kami akan mengerjakannya. Giliran diturunkan amalan itu berupa apa? Jihad, sebagian orang itu tidak mau berangkat jihad. Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini bukanlah menjadi syarat orang itu dalam beramar ma'ruf nahi munkar harus sempurna, bukan. Ya. Apapun kondisi orang tersebut, itu tetap diwajibkan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, karena kita memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama kita mengajak diri kita pribadi, ya, kemudian kewajiban yang kedua mengajak orang lain. Makanya kan kemarin kita sampaikan sasaran dari amar ma'ruf nahi munkar adalah diri kita sendiri dulu dan orang lain. Orang lain itu orang yang paling terdekat kita, yaitu siapa? Keluarga kita. Makanya qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dulu, kemudian orang lain yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita dulu. Ya, anak kita, istri kita dan lain sebagainya, ya. Kemudian Syekh Abdul Razak di sini berkata, fal yahrisil muslimu ala qiyamihi bihadhihi syairatil azimati. Maka hendaknya seorang muslim itu bersemangat untuk menegakkan syiar yang mulia ini. Wal yakun shadiqan fiha ma'allah. Dan juga bukan hanya semangat, tapi hendaknya mengiringi semangat tersebut dengan sikap jujur kepada Allah Jalla wa'ala dan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beramar ma'ruf nahi munkar, ya, biasanya atau mungkin bisa dianggap orang yang berjasa, ya, karena dengan dia beramar ma'ruf nahi munkar, kebaikan tersebar, kemungkaran menjadi berkurang atau surut. Maka bisa jadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ini dipuji dan dianggap sebagai apa? Pahlawan, sebagai orang yang berjasa. Maka ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, harus perhatikan niat kita. Jangan sampai kita beramar ma'ruf nahi munkar kemudian ingin dianggap orang yang sebagai orang yang punya jasa, sebagai orang yang sebagai pahlawan. Seakan-akan karena ketika amar ma'ruf nahi munkar itu tersebarkan, yang kemarin disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, kebaikan akan turun banyak, rahmat akan turun, kemungkaran akan semakin surut, ya. Ketika orang beramar ma'ruf nahi munkar, dia modalnya yang pertama semangat, kemudian dia harus jujur, ikhlas, hanya mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin dianggap sebagai orang yang berjasa atau dianggap sebagai pahlawan. Kemudian beliau mengatakan,
mulaziman nahja ahlil haqqi wal hidayati fi dzalika. Dan hendaknya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar juga mengikuti caranya atau metodenya orang yang berpegang teguh pada kebenaran dan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ya. Maka Syekh di sini membawakan perkataan sahabat Jundub bin Abdullah. Walihada qala sahabiyul jalilu Jundub ibnu Abdillah. Oleh karena itu sahabat yang mulia yang bernama Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu indama ra'a qauman min khiyaril ulama'i ahlil Basrah yadhkuruna al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fi hadithihim. Di dahulu sahabat Jundub bin Abdullah ini pernah melihat sebuah kaum, ya, sekelompok kaum itu para ulama-ulama penduduk Basra sedang membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sedang apa? Mendiskusikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Qala, kemudian dia berkata, lam aro kal yaumi qattu qauman ahaqqa bin najah. Beliau mengatakan, aku belum pernah melihat sama sekali sebuah kaum yang lebih layak dan berhak mendapatkan keselamatan melebihi mereka. Maksudnya orang-orang yang mendiskusikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, mereka lah orang-orang yang layak mendapatkan apa? Keselamatan. In kanu shodiqin, jika mereka benar-benar jujur dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, benar-benar ikhlas ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang yang paling berhak, yang paling layak mendapatkan keselamatan jika dia memang niatnya jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia Syekh melanjutkan, wal yahdaril muslimu fi hadzal bab min masaliki ahli dhalali wa taraiki ahli batil. Hendaknya seorang muslim berhati-hati dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai menempuh jalan dan cara-cara para pelaku kesesatan dan pelaku kebatilan. 5 menit lagi ya, Isya ya. Ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkar fayambahi an yakuna 'aliman bima amara bihi 'aliman bima yanha anhu. Orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar perlu diperhatikan, yang pertama kata beliau, aliman bima amara bihi. Dia harus mengetahui, dia harus paham apa itu kebaikan. Ya, bagaimana kita mau beramar ma'ruf kalau kita nggak tahu apa itu apa kebaikan, apa ukurannya, apa barometernya. Masih ingat barometernya apa? Di pertemuan pertama, barometer kebaikan itu apa? Ukuran kebaikan adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang dianggap oleh sebagian masyarakat atau sebagian orang, tapi ukurannya adalah kebaikan itu adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliman bima yanha anhu, dan mengetahui tentang perkara-perkara yang mungkar. Ini harus diketahui dulu, mana itu kebaikan, mana itu kemungkaran, sehingga tidak apa? Kebalik, perkara yang ma'ruf dianggapnya apa? Munkar, perkara yang mungkar dianggap perkara yang ma'ruf. Jadinya apa kalau kebalik? Amar mungkar nahi ma'ruf. Ya, ini perlu dipahami. Orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar harus tahu dulu, harus berilmu dulu tentang mana itu kebaikan, mana itu kemungkaran. Ini kata beliau. Yang kedua, rafiqon fima ya'muru bihi, rafiqon fima yanha anhu. Lemah lembut dalam mengajak kebaikan dan lemah lembut pula dalam mencegah kemungkaran. Karena kenapa harus lemah lembut? Kata beliau, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Karena sesungguhnya kelembutan itu tidaklah melekat kepada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Sehingga kalau kita mengajak orang dengan kelembutan, maka
ajakan kita akan bisa atau lebih bisa diterima. Dan tidaklah kelembutan itu dihilangkan, dicabut, maka itu akan memperburuk. Tapi lembut di sini bukan berarti lembek, Pak ya. Beda antara lembut sama lembek. Lembek itu apa? Lembek itu tidak berani menjelaskan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu lembek. Tapi beramar ma'ruf nahi munkar harus lembut, itu maksudnya menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut. Begitu juga mencegah kemungkaran dengan cara yang lembut. Bukan berarti lembek tadi sing bener karena khawatir tidak diterima akhirnya dikatakan salah, sing salah akhirnya dikatakan benar karena mengikuti selera masyarakat. Enggak ya. Lembut di sini bukan berarti lembek. Lembut itu maksudnya menyampaikan kebaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Begitu pula jangan ketika mengingkari kemaksiatan. Yang ketiga kata beliau, haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Yang ketiga adalah hendaklah dia menjadi orang yang sabar. Yang ketiga apa? Sabar. Sabar dalam mengajak kebaikan, sabar dalam mencegah kemungkaran. Sabar dalam mengajak kebaikan gimana contohnya? Tidak semua orang yang kita ajak kebaikan itu orang tersebut mau ngikuti kita. Ya sabar aja. Ketika ada di kangelan ya sabar ya. Namanya juga orang beda-beda. Ada yang langsung ikut, ada yang nggak mau. Ketika orang diajak kebaikan kemudian belum mau, maka kita sabar. Itu sabar dalam mengajak kebaikan. Sabar dalam mencegah kemungkaran bagaimana? Bisa jadi ketika kita mencegah kemungkaran, mungkin justru kita dicela, justru kita dihina, justru kita dimusuhi. Makanya harus sabar ketika mencegah kemungkaran. Ini 3 poin kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama apa tadi? Berilmu dulu tentang mana itu kebaikan, mana itu kemungkaran. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang lembut. Yang ketiga, bersabar. Fal ilmu qabla al amri war rifqu ma'al amri wal halimu ma'al amri. Ilmu itu sebelum beramar ma'ruf nahi munkar, kelembutan itu ketika beramar ma'ruf nahi munkar, sabar itu setelah beramar ma'ruf nahi munkar. Ini kata beliau. Jadi sabar ketika kita memang mendapatkan hal-hal yang beresiko, tidak enak ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Luqman menasihati siapa? Anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, tegakkanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan ajaklah orang kepada kebaikan dan cegahlah orang kepada kemungkaran, wasbir ala ma asauba, sabarlah terhadap apa yang menimpamu, resiko dari mengajak kebaikan dan resiko dari mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, kesimpulannya malam hari ini, apapun kondisi seseorang, kondisi kita tetap wajib mengamalkan, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun kita belum bisa mengerjakannya, meskipun orang tersebut masih mengerjakan kemungkaran tersebut, namun mereka atau kita semua tetap berkewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita sambil berdoa apa? Ketika kita mengajak kebaikan dan kita belum bisa melakukan kebaikan tersebut, sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau mudahkan aku untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.